selalu menyajikan tentang beauty, fashion, cooking, informasi, bahkan traveling. Hanya ada di YouTube channel Tanya Lulu. Sahabat dulu, kali ini saya bersama Glory Medica lagi untuk mengikuti kegiatannya hari ini tanggal 17 Desember 2021. Temanya tentang kepedulian masyarakat. Tapi sebelumnya untuk lebih jelasnya ya, kita tanyakan aja langsung yang memang benar-benar tahu tentang apa sih Glory Medica ini untuk kegiatan pada hari ini dengan kepedulian masyarakatnya. Langsung aja yuk kita tanyain, dan sahabat lu pasti penasaran kan, bukan? Jangan kemana-mana, terus hanya ditanya dulu. Selamat pagi. Pagi. Saya mau ketemu dengan Bapak Asnan. Oh, lewat sini. Pak Asna ada di atas. Ya, saya minta dianterin ya. Ya. Halo Pak Asnan. Halo. Silakan ya Pak Ya, Asnan. luar biasa. Ini kegiatan yang memang hari ini apa sih tentang kepedulian masyarakat? Betul. Betul. Jadi kita lagi mengadakan donor darah. Ini adalah pertama kali nih, sejak kita kan baru launching kemarin 1 Desember. Kemudian kita coba lakukan donor darah. Silakan Pak. Apa? Tujuannya Golongan darahnya, Pak? Ini sekarang kan lagi musim demam berdarah. Juga saya dapat informasi di daerah banyak dari Terima kasih ya, Pak. kekurangan stok darah. Oleh karena itu ya kita lakukan ini supaya juga bisa membantu ini udah kepedulian kami dari Glory Medica kepada masyarakat. Jadi ya kita akan lakukan ini, dan bukan cuma satu kali. Tadi juga udah ngobrol dengan tim dari PNI bahwa kami akan lakukan ini secara berkala. Jadi setahun itu kemungkinan 2-3 kali kita akan lakukan. Iya, 2 orang. Seperti itu. Silakan. Silakan Bapak. Nah, ini bisa dilihat sampai dengan tadi mungkin udah target kita hari ini tuh kurang lebih 75 kantong. Kantong ya. 75 kantong darah. Jadi Silakan Ibu. masih sih Bu, kalau mau datang sekarang masih bisa. Jadi ya hari ini kita lakukan tadi dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10, jam 11-an lah kita akhiri, karena hari ini kan ada sholat Jumat ya. Nah, jadi sekitar sampai jam 11-an. Mungkin di waktu berikutnya kita akan coba cari waktu rentang lebih panjang, karena kita melihat animo hari pertama kali kita lakukan ini cukup besar. Sebenarnya mungkin kalau kita lihat bisa lebih dari 75, tapi karena memang keterbatasan waktu ya kita akan kumpulkan 75 dulu. Gitu. Mungkin tadi kalau dilihat, nanti bisa dilihat di bawah, kita selain melakukan ini kita juga ada ya pembagian sembako lah buat bakti sosial baksos juga ya. betul. Menjelang akhir tahun juga. Gitu. Ya ini lah, seperti ini prosesnya dilakukan. Jadi sebelum mereka donor, mungkin bisa dilihat di sini semua ada yang daftar. Kemudian nanti akan dilakukan proses screening terlebih dahulu. Di dalam juga ada ruang dokter, nanti bisa dilihat mereka lakukan proses screening. Jadi akan dilihat apakah mereka teman-teman di sini yang ingin mendonorkan darahnya itu dalam keadaan sehat, kita lakukan. Jadi semua syarat terpenuhi, itu bisa dilakukan. Seperti Itu ya. Berarti nanti mungkin bulan depan atau 2 bulan berikutnya itu diadakan lagi untuk donor darah seperti ini kegiatan. Iya, betul. Kita akan coba lakukan rutin. Komitmen kami ya 2-3 kali dalam waktu 1 tahun.
Kalau memang memungkinkan bisa kita lakukan lebih, kita akan coba lakukan lebih. Seperti itu. Baik, Pak Asman, kayak gitu ya, singkat saja. Jadi mudah-mudahan kita tunggu lagi kegiatan Glory Medical ini yang bermanfaat untuk masyarakat. Sip. Oke, kalau gitu. Thank Terima you ya. kasih, Mas. Ya, thank you. Lama dulu, lama makan sih. Sahabat dulu, aku mau tanya-tanya nih sama pendonor darah di sini, ya. Mungkin sahabat dulu juga mau tahu. Dari itu lagi sekolah di sana. Oh, Mas lagi dulu, saya tanya Mas ini dulu. Halo Mas, siapa namanya? Priyanto. Mas Supriyanto namanya. Mas, aku boleh tanya sedikit ya, ganggu nih. Ini baru pertama kali donor darah atau memang udah sering? Pegang-pegang aja, panik. Kalau suntik saya makan takut. Oh, jadi bukan pertama kali ya? Berarti ini sudah yang ketiga atau keempat kali. Luar biasa Mas Yanto. Supriyanto. Nah, tahu informasi di Glory Medical ini ada kegiatan untuk donor darah itu dari mana? Dari teman. Dari temen ya. Jadi kalau misalkan donor langsung cepat pengen banget ya? Emang sebenarnya udah waktunya sih, cuman ini kan 3 bulan yang lalu, harusnya kan 3 bulan. Oh berarti sahabat dulu ternyata Mas Supriyanto ini memang sering untuk mendonorkan darah karena Mas ini juga tahu kalau rutinitas untuk donor darah itu per 3 bulan sekali. Nah itu baik juga katanya untuk kesehatan, bener nggak? Selain itu untuk apa aja sih selain donor? Kita untuk bantu yang butuhkan aja Bu, sama Iya, darah. sirkulasi darah kita biar ganti lagi gitu. Oh iya, sirkulasi darahnya tuh kita bisa lancar, kebiasaan darahnya juga kita juga bisa membantu sahabat-sahabat yang lain ya. Oke, gitu. Terus sehat ya Mas Supriyanto ya? Iya. Makasih ya udah mendonorkan darahnya. Sama-sama. Apa kita gangguin lagi satu kali ini? Kita tanyain lagi ya. Mungkin alasannya beda lagi. Pak, Mas atau siapa nih saya panggil? Apa aja sama. Oh, apa aja? Ya, apa-apa. Tadi Mas, sekarang kita panggil Bapak aja ya, sahabat dulu. Pak, namanya siapa Pak? Ais. Oh, Pak Haris. Pak Haris. Bukan hak. Aris tuh. Aris ya. Pak Haris. Ya. Pak Haris, ini pertama kali ya donor darah atau memang sudah sering? Pertama kali. Pertama kali guys. Nah, Pak Yanto udah sering. Nah, ini Pak Aris ini baru pertama kali. Rasanya gimana sih baru pertama kali donor darah, deg-degan nggak? Iya, panik, tegang aja. Oh, tegang kenapa? Ya, kalau jarum suntik nggak takut, kalau ini kan ya belum pernah sih, baru kali ini. Oh, gitu ya. Ya memang sih biasanya namanya pertama kali itu rasanya deg-degan. Mungkin Pak Aris takut sama jarum suntiknya atau apanya ya. Nah, tapi artinya Pak Aris udah mau ikutan hati untuk mendonorkan darahnya untuk sahabat-sahabat yang di luar sana yang membutuhkan nantinya. Iya nggak Pak Aris? Betul. Nah, artinya pertama kali ada tahu kegiatan donor darah di Glory Medical ini, Pak Aris itu mau langsung aku mau coba atau memang karena ikutan dari teman aja? Iya, mencoba. Karena pengen donorin darahnya aja. Oh, gitu ya. Katanya sih dengar-dengar katanya kalau untuk donor katanya sering didonor bagus buat Kesehatan. Oh iya, jadi salahnya itu coba. iya. Jadi Pak Aris ini mau ikutan berdonor, katanya dengar kalau donor darah ini bisa membuat kita menjadi lebih sehat, sirkulasi darahnya sehat juga. Jadi selain juga membantu sahabat-sahabat yang di luar sana, ya, Pak Aris. Jadi nanti kalau misalkan ada lagi, Pak Aris mau ikut juga? Siap. Masih mau ikut? Pasti. Siap, katanya pasti. Coba kalau siap gimana tangannya? Siap. Oke, siap kalau gitu. Kalau gitu Pak Aris makasih ya, maaf mengganggu, kasih penjelasan juga. Terima kasih. Abis donor, oh
Silakan. Karena wujud dari bakti sosial dengan masyarakat. Halo dokter, Halo, selamat siang. Selamat siang dokter. Iya. Saya boleh sedikit ya tanya-tanya. Jadi tuh sebelum kita melakukan donor gitu sih, apa sih persiapan dari kita nih pendonor nih untuk bisa melakukan donor darah? Oke, yang pertama tuh yang jelas adalah pasti yang melakukan donor darah itu adalah rentang usia ya. Usianya 17 sampai 59 tahun. Itu yang pertama. Kemudian dalam kondisi yang sehat. Ya, dalam artian pada hari itu ketika mau melakukan donor dipastikan dalam kondisi tidak demam, kemudian tidak dalam kondisi kecapean, dan harus dalam kondisi sehat jasmani. Jadi pendonor merasakan memang tubuhnya lagi fit nih, gitu. Tidak dalam kondisi kecapean atau kurang istirahat. Terus yang ketiga adalah biasanya dilakukan screening tuh sebelumnya. Jadi kayak misalnya penyakit-penyakit yang bisa ditularkan melalui darah. Contohnya kayak HIV, kemudian hepatitis C, hepatitis B, seperti itu. Dan sebenarnya sih kalau untuk yang prosedurnya kita awal untuk pendonor pasti dilakukan cek tensi ya. Cek tensi? Ya betul, karena kalau kondisi tensinya rendah itu dikhawatirkan nanti ketika dilakukan pendonoran darah bisa terjadi pingsan, betul, bisa pingsan seperti itu. Jadi penting banget untuk pertama itu adalah evaluasi tekanan darah. Dan rentang tekanan darah yang diwajibkan atau syarat untuk pendonor darah itu ada sekitar 100 sampai 170 per 70 per 100. Ya, jadi kan ada dua item tuh, tekanan darah, tekanan yang atas sama tekanan yang bawah gitu. Tekanan yang atas range-nya 100 sampai 170. Kemudian kalau yang bawah ada 70 sampai 100 gitu. Kalau di bawah itu, di bawah 100 per 70 itu sebaiknya ditunda terlebih dahulu gitu. Terus setelah itu kita juga cek kadar hemoglobin ya. Hemoglobin. Betul, kadar hemoglobin itu ada kadar sel darah merah di dalam darah gitu, kandungan sel darah merahnya. Jadi rentangnya yang normal itu ada 12,8 sampai 17. Sampai 17. Betul. Kalau di atas itu kondisi disebut dengan polisitemia vera, dan itu adalah kondisi yang tidak boleh untuk melakukan donor darah gitu. Ya seperti itu sih untuk syarat umumnya. Ya. Betul. Oke, ternyata memang kalau kita mau melakukan donor darah, sahabat dulu, jadi itu memang kita harus mempersiapkan tubuh kita dulu, jadi benar-benar fit, baru bisa kita jadi donor darah. Oke dok, yang bagusnya itu ketika kita mendonor darah itu berapa kali sih? 1 kali atau 1 bulan sekali kah? Atau berapa kali? Itu yang baiknya sudah pasti dok? Oke, darah itu. jadi sebenarnya sih tidak ada acuan tertentu ya. Boleh tergantung pribadinya masing-masing sih. Tapi kalau mau rutinnya itu adalah dalam rentang 3 bulan. 3 bulan. Iya, jadi nggak boleh yang terlalu sering juga, dan nggak boleh ya dalam 1 tahun ya rentangnya sekitar 3 bulan sekali lah. Betul, 3 bulan sekali. Dan khususnya pada wanita sih, pada wanita kalau dalam kondisi menstruasi ya, nah itu biasanya nggak boleh ditunda terlebih dahulu gitu, karena kan ketika mendonor darah itu kan diambil ya darahnya sekitar 250 cc, sedangkan dia dalam kondisi menstruasi, kehilangan darah juga gitu. Takutnya nanti kadar hemoglobinnya itu turunnya terlalu drastis gitu. Iya betul. Jadi malah makin kelainan kan kalau Iya, kita itu betul. biasanya ada macam-macam kan. Betul. Ada pusing juga. Mungkin kalau misalnya mendonor malah ya tidak disarankan ya kan. Betul, betul. Diwajibkan artinya. Iya. Jadi yang paling baik adalah 3 bulan sekali sahabat dulu. Nah, artinya di dalam kita mendonor darah ini berarti kita tuh apa menjadi sehat atau nanti karena itu kan apalagi rutin
apa sih dok yang artinya fungsi sebenarnya donor darah itu seperti apa? Sebenarnya segini ya, untuk fungsi donor darah itu sendiri sih untuk Untuk kita meregulasi Iya. meregulasi aliran darah aja sih gitu. Dan selain itu juga untuk pembersihan dari darahnya itu sendiri sih gitu sih. Jadi artinya biar sirkulasi darah di tubuh kita itu biar lancar ya? Iya betul. Berarti sebenarnya sahabat dulu banyak banget manfaat kita untuk bisa berdonor darah, selain tubuh kita juga menjadi sehat dan bahkan kita bisa membantu banyak hal di luar sana yang membutuhkan darah. Betul sekali, karena kan memang kondisi di Indonesia sendiri kan untuk masalah-masalah penyakit dan masalah-masalah kesehatan yang membutuhkan donor darah itu banyak sekali ya. Jadi dari segi kemanusiaan, kemudian dari segi sisi menolong saling sesama gitu sih, lebih mengarah ke situ ya. Gitu. Oke dokter, terima kasih banyak semua penjelasannya. Yap. Semoga nanti Glory Medica ini semakin sukses ya. Yap. Dan Terima kita kasih. juga nanti donor darah ini kegiatan yang bagus ini terus diadakan di sini. Oke, terima kasih. Terima kasih sahabat sahabat dulu. dulu. Terima kasih sahabat dulu. Pendonor yang mau ikutan donor darah luar biasa. Ini sukses semuanya ya. Sahabat dulu, akhirnya selesai juga perbincangan saya tadi bersama Dr. Aldisa tentang bagaimana sih untuk cara menjadi pendonor darah yang baik dengan persiapannya. Gimana dok? Seru ya? Seru ya acara kita ya hari ini ya. Ya, yang hadir itu banyak juga ya ternyata. Tapi kita tunggu lagi 3 atau 4 bulan lagi ya untuk kegiatan di Glory Medica ini. Oke sahabat dulu, itu tadi kita sudah bertanya ke Dokter Aldisa, terus juga ke Bapak Asna. Kemudian tadi juga sudah ada wawancara sedikit mengenai para pendonornya. Akhirnya selesai juga video kali ini. Nantikan video-video berikutnya yang tentunya pastinya sangat menarik. Saya Lulu Halizia dan Dr. Aldisa pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, juga komennya. Terus saksikan hanya ada di YouTube channel Tanya Lulu. Tanya Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.